Pelajaran nomor 22. Hello, listeners. Hello, Bob. Hello, Rudy. How are you? Fine, thanks. Saudara pendengar, dalam pelajaran hari ini, kita akan berbicara tentang waktu dan bagaimana kita mengukurnya dalam bahasa Inggris. Saudara tentunya masih ingat bahwa dalam salah satu pelajaran yang lalu, kita berbicara tentang pekerjaan Helen dan apa yang dilakukannya pada waktu-waktu tertentu. Coba dengarkan. She opens the mail at 9 o'clock. She makes morning tea at 10 o'clock. She eats lunch at 1 o'clock. Kita berbicara tentang pembagian waktu menurut jamnya. Sekarang, kita akan berbicara tentang waktu di antara jam-jam tersebut. Misalnya, 20 menit sesudah Helen mulai membuka surat-surat, waktu menunjukkan jam 9.20. Dalam bahasa Inggris, 9:20. 5 menit kemudian, jam 9.25. 9:25. Dan seterusnya. Untuk dapat memakai ungkapan-ungkapan itu, kita harus mengingat bilangan-bilangan Inggris dari 1 sampai 60. Mari kita berlatih menyatakan waktu yang menunjukkan selang 10 menit, yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Pertama-tama, Mr. Smart akan mengatakan bahwa saat ini jam 9.20. Coba dengarkan. It's 9:20. Saudara pendengar, satu hal yang harus kita ingat ialah bahwa ungkapan O'clock hanya dipakai untuk menyatakan jam. Misalnya, It's 10 o'clock. ungkapan itu tidak dipakai untuk waktu-waktu di antara jam-jam tersebut. Sekarang, coba dengarkan Mr. Smart dan ulangilah setiap ungkapan waktu yang diucapkannya. Siap, saudara-saudara? It's 9:10. It's 9:20. It's 9:30. It's 9:40. It's 9:50. It's 10 o'clock. Baiklah. Sekarang, untuk lebih tepat lagi, kita akan berbicara tentang ungkapan-ungkapan waktu yang menunjukkan selang 5 menit. Misalnya, 9:10, 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45, 9:50, 9:55. dalam latihan berikut ini, saudara akan mendengar Mr. Smart menyebutkan waktu tertentu. Kemudian, saudara harus mengatakan waktu menunjukkan jam berapa 5 menit kemudian. Coba dengarkan dulu contoh ini. It's 9:10. Dan saudara hendaknya mengatakan, It's 9:15. coba dengarkan lagi contoh tadi dan ucapkanlah. It's 9:15. Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Saat ini, Chris ada di sini, dan dia bersama Mr. Smart akan membantu kita berlatih. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Saudara akan diberi waktu lebih lama daripada biasanya untuk menjawab. 9:20. It's 9:25. 9:40.
It's 9:45. $9:30. It's 9:35. Saudara pendengar, ungkapan-ungkapan yang kita latih tadi biasanya dipakai dalam jadwal kegiatan, acara radio, jadwal kereta api, dan janji-janji. Oh, here's Iwan. Halo, Iwan. You're late, Iwan. It's 9:20. You know I usually catch the bus at 8:55. Well, it usually comes at about 9 o'clock, but not today. Mari kita kembali pada ungkapan-ungkapan waktu. Kalau kita berbicara secara tidak resmi, seperti halnya Chris yang berbicara dengan Iwan tadi, sering kita pakai ungkapan-ungkapan yang berbeda. Chris tidak mengatakan, It's 9:20. tetapi It's 9:20. ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama-tama, bunyi yang panjang berikut ini. Ah. Ah. Coba ucapkan sesudah Chris. Ah. Dan hal yang kedua ialah bunyi t. Jangan lupa mengucapkannya. Coba ulangi sesudah Chris. Past. Past. It's 9:25. Dalam bahasa Indonesia, kata Past berarti lewat. Kata pas dipakai untuk menyatakan jangka waktu selama 30 menit sesudah suatu jam tertentu. Mari kita berlatih dengan beberapa contoh lagi. Coba dengarkan tiap-tiap ungkapan yang berikut ini dan ulangilah. It's 9:20. It's 9:05. It's 9:10. Saudara pendengar, berikut ini akan kami berikan latihan yang berbeda. Kami akan mengucapkan suatu ungkapan waktu, dan saudara harus mengatakan waktu yang sama, tetapi dengan memakai ungkapan yang lain. Coba dengarkan dulu contoh berikut ini. 9:25. Saudara hendaknya mengatakan, It's 9:25. sekarang coba contoh-contoh berikut ini. Dalam latihan ini, saudara juga akan diberi waktu sedikit lebih lama daripada biasanya. Siap, saudara-saudara? 11:25. 3:05. 4:20. 7:10. 'Saudara pendengar, mari kita lanjutkan pelajaran ini dengan membicarakan beberapa cara lain untuk menunjukkan waktu.
Ungkapan-ungkapan ini adalah yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Sebagai contoh, kita pakai jam 9.40. The time is 9:40. Ungkapan yang lain ialah It's 20 to 10. It's 20 to 10. To berarti before. yaitu sebelum jam berikutnya. Dan untuk jam 9.50, salah satu ungkapannya ialah The time is 9:50. dan ungkapan yang lain ialah It's 10 to 10. 5 menit kemudian, waktu akan menunjukkan jam 10 kurang 5. Coba saudara katakan dalam bahasa Inggris. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. It's 5 to 10. Sekarang, coba beberapa ungkapan lagi. Saudara akan memperhatikan bahwa kalau kita pakai kata To yang berarti sebelum, kita berbicara tentang jangka waktu setengah jam sebelum jam berikutnya. Contoh yang pertama ialah jam 9.35. Coba ucapkan sesudah Chris. It's 25 to 10. It's 20 to 10. It's 10 to 10. It's 5 to 10. Baiklah. Apakah saudara perhatikan bahwa ada suatu waktu yang tidak disebutkan dalam latihan tari, yaitu ungkapan untuk jam 9.45? Dalam percakapan yang tidak resmi, kadang-kadang kita pakai ungkapan yang khusus, bukan? Dalam hal ini, kita pakai kata yang berarti seperempat, karena jangka waktu itu ialah seperempat jam, sama dengan bahasa Indonesia. Coba dengarkan. A quarter to 10. It's a quarter to 10. Coba ucapkan ungkapan yang berarti seperempat sesudah Chris. A quarter. Sekarang, coba ucapkan ungkapan itu seluruhnya. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. It's a quarter to 10. It's a quarter to 10. Saudara pendengar, coba beberapa contoh lagi. Tetapi kali ini, saudara tidak perlu mengulangi jawaban yang betul. It's a quarter to 9. It's a quarter to 11. It's a quarter to 8. Sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakan Chris dan Helen. Mereka ingin naik bis jam 10. Helen lama sekali bersiap-siap, dan Chris mencoba menyuruhnya bergegas. Coba dengarkan. What's the time, Chris? It's 25 to 10. Oh, that's okay. A magazine. Hurry, Helen. It's 20 to 10 now. Oh, Chris. Where's my purse? Oh, Now it's a quarter to 10. Hurry, Helen. It's 10 to 10. No, it's 5 to 10. Chris, stop kidding. Hurry, Helen. Hurry. It's 10 o'clock. Chris, you're impossible. Apakah tadi saudara dapat menangkap ungkapan-ungkapan waktu selama jangka waktu setengah jam sebelum jam berikutnya? Sekarang waktu sudah lewat jam 9.30 dan mendekati jam 10. Chris akan mengucapkan ungkapan-ungkapan itu. Coba dengarkan. It's 25 to 10. It's 20 to 10. It's a quarter to 10. It's 10 to 10. It's 5 to 10. It's 10 o'clock. Dan berikut ini akan kami berikan latihan yang sedikit lebih sukar.
kami akan memakai suatu ungkapan waktu, misalnya, It's 9:35. dan saudara harus mengatakannya dengan cara yang baru saja kita latih. It's 25 to 10. Ungkapan itu berarti bahwa pada jam 9.35 masih ada 25 menit lagi sebelum jam 10. Coba dengarkan sebuah contoh lagi, dan ubahlah ungkapan tersebut. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. It's 9:40. It's 20 to 10. Sekarang, coba beberapa contoh lagi dan ulangilah jawaban yang betul. It's 9:50. It's 10 to 10. It's 9:55. It's 5 to 10. Dan yang berikut ini sebuah contoh khusus. It's 9:45. It's a quarter to 10. Dan sekarang sudah waktunya kita beristirahat lagi, Rudy. Betul, Iwan. Saudara pendengar, mari kita beristirahat sebentar. Saudara pendengar, kita telah berbicara tentang ungkapan A quarter. A quarter to 10. ungkapan itu A quarter dapat juga kita pakai untuk mengatakan bahwa waktu menunjukkan 15 menit sesudah jam yang tertentu. Coba dengarkan bagaimana mengatakan jam 9.15. It's a quarter past 9. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris dan ulangilah. It's a quarter past 9. Bagus. Sekarang coba beberapa contoh lagi sesudah Chris. It's a quarter past 11. It's a quarter past 8. Sekarang, apakah saudara dapat menentukan sendiri kapan dipakai ungkapan A quarter past. dan kapan dipakai ungkapan A quarter to. kami akan mengucapkan suatu ungkapan waktu, dan saudara harus mengatakannya dengan ungkapan lain. Dalam contoh yang berikut ini, coba dengarkan jawaban Chris. The time is 10:45. It's a quarter to 11. Dan contoh yang berikutnya, It's 8:15. It's a quarter past 8. sekarang coba saudara kerjakan sendiri latihan yang berikut ini. Ulangilah jawaban yang betul sesudah Chris. The time is 8:15. It's a quarter past 8. It's 9:45. It's a quarter to 10. It's 2:15. It's a quarter past 2.
Dalam jawaban yang terakhir tadi, ungkapan a 2:15 berarti jam 2:04, yaitu 15 menit atau 1/4 jam sesudah suatu jam tertentu. Dan tentu saja kita telah berlatih dengan ungkapan it's 10:05 yang berarti 5 menit sesudah jam 10. Jadi, jam 10:05 menit. Dan ungkapan it's 20:10 yang berarti 20 menit sesudah jam 10. Jadi, jam 10:20 menit. Sekarang, kita sampai pada ungkapan yang penting. Ungkapan ini mengenai pertengahan jam, yaitu 30 menit sesudah jam tertentu. Coba dengarkan. it's 10:30. It's 10:30. Ungkapan itu berarti setengah jam sesudah jam 10. Jadi, jam 10:30. Coba dengarkan. It's 10 o'clock. It's 10:10. It's 10:15. It's 20:10. It's 25:10. It's 10:30. Tadi kami katakan bahwa ungkapan ini penting karena berbeda dengan bahasa Indonesia, bukan? Dalam bahasa Inggris, ungkapan 10:30 berarti 30 menit sesudah jam 10 atau jam 10 ditambah 30 menit. Coba dengarkan ungkapan yang berarti jam 9:30. it's 9:30. Bagus. Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Iwan akan mengatakannya dalam bahasa Indonesia, dan saudara harus mengatakannya dalam bahasa Inggris. Jangan lupa mengatakan Past. 8:30. dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Iwan, Jam 7:30. It's 7:30. Jam 2:30. It's 2:30. Jam 12:30. It's 12:30. dan akhirnya akan kami berikan sedikit keterangan tentang kata menit. Dalam bahasa Inggris ialah Minutes. 5 minutes. perhatikan bunyi s pada akhir kata itu. Biasanya kata ini hanya dipakai dengan bilangan-bilangan yang bukan kelipatan 5. Jadi kita mengatakan It's 9 minutes past 12. It's 10:12. coba dengarkan beberapa contoh lagi dari Helen. It's 21 minutes past 8. It's 11 minutes to 6. It's 3 minutes to 1. It's 17 minutes past 4. Coba ucapkan kalimat berikut ini sesudah Helen. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. It's 3 minutes past 11. It's 3 minutes past 11. Saudara pendengar, Iwan sedang bertanya saat ini jam berapa. Dia hendak naik bis. Sekarang, dia sedang minum kopi di universitas bersama Helen dan Chris. What's the time, please, Helen? Sorry?
Have you got the right time, please, Helen? It's, 11:20. It's 20 past 11. Thanks. No, it isn't. It's 10 past 11, E1. Oh, that's right. My watch is fast. Oh, well, what time is it then? It's 20 past 11. No, it's 22 minutes past 11. Well, it's about 20 past 11. But it's not exactly 20 past. Please tell me the exact time. The exact time? All right. The exact time isn't 22 minutes past. It's exactly 25 past 11. Is your watch right? Yes, of course. It's a good watch. Oh, yes, it's always correct. So it's 25 past 11? Well, no, it isn't. It's not 25 past now. It's 26 minutes past 11. It's exactly 26 minutes past 11. Thank you. Bye, Chris. Bye, Helen. Dan sekianlah saudara pendengar pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi. Dan jangan lupa pula mempelajari bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 23. Dan sekarang kami ucapkan sampai bertemu kembali.